Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'tasimu bihi wa nataji ilayhi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Fa innahu man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Pada pekan yang lalu telah kita bahas sampai ayat 54 yang berkaitan dengan imannya sebagian ahlul kitab yang serius mencari kebenaran dan pasti mendapatkan bahwa kebenaran yang mereka terima dari Nabi Isa alaihissalam harus dilanjutkan oleh Nabi yang datang setelahnya. Dan telah disebutkan dalam kitab Taurat, Injil, Zabur bahwa nanti ada datang yang dikabarkan oleh Nabiullah Musa, Isa, dan Nabi Daud, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apapun yang namanya hidayah adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berkehendak untuk memberikan hidayah, siapa yang dikehendakinya akan mendapatkan hidayah. Walaupun orang itu jauh waktu, masa, tempat dari Rasulullah, akan mencarinya. Seperti Salman Al-Farisi yang ketika bertanya kepada setiap pendeta yang dia ikuti, memberitahukan bahwa di sana ada nabi setelahnya, sampai kemudian terjatuh di dalam perbudakan hanya karena beliau minta supaya dibawa dan ditunjukkan jalan menuju Mekah, yang akhirnya beliau diperbudak oleh orang yang mengantarkannya, dijual oleh orang yang mengantarkannya, sampai ketemu dengan Rasul dan beriman. Adapun dengan berbagai macam hikmah yang Allah mengetahuinya, Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta, ayat 56 surat Qasas. Innaka, sesungguhnya engkau, la tahdi, tidak menunjuki, man ahbabta, orang yang engkau cintai, walakin Allah, akan tetapi Allah, yahdi, menunjuki, may yasha, orang yang dia kehendaki, wa huwa, dan dia itu a'lamu, lebih mengetahui
bil muhtadin, orang yang mendapatkan petunjuk, atau orang yang layak mengambil petunjuk. Ma'asyiral muslimin hafizahumullah. Ayat ini berkaitan dengan Rasulullah dan pamannya. Rasulullah dan pamannya, di mana ketika kita cerita tentang kisah ini selalu dirundung kesedihan di hati saya, di mana Abu Thalib adalah orang yang sangat baik dengan Rasulullah. Dan membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dari sisi sikap, sisi hati, Abu Thalib ini dikatakan sebagai ya sudah beriman gitu. Kalau orang menilainya sikapnya membela Rasul mati-matian. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kisah yang sangat panjang, tapi ada yang berkenan dengan ini saja saya sampaikan. Abu Thalib di dalam kondisi sakaratul maut belum mengucapkan syahadatain, belum mengikrarkan dirinya sebagai Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Qul la ilaha illallah, asyhadu laka biha yaumal qiyamah." Rawahu Muslim. Kalau dalam sirah Ya'am, qul la ilaha illallah uhajju laka biha yaumal qiyamah. Katakanlah la ilaha illallah, aku memberikan persaksian untukmu dengan la ilaha illallah itu pada hari kiamat. Pokoknya engkau katakan la ilallah, selamat masuk surga dan syafaatku. Silakan yang ini mas, maju ke depan itu. Maju belakang daripada. Maju aja nggak apa-apa supaya cukup. Tapi apa kata Abu Thalib? Laula an tu'ayyirani Quraisyun, kalaulah bukan karena Quraisy, kalaulah bukan karena aku takut akan diolok-olok oleh orang Quraisy, yaquluna innama hamalahu ala dzalikal jaza'. Oh, dia Islam itu karena memang keluh kesah yang ada dalam dirinya. La aqrartu biha ainai fa anzalallahu ta'ala hadhil ayah. Niscaya aku akan bikin sejuk matamu dengan ucapan ini. Jadi Abu Thalib lebih suka untuk tidak konflik dengan masyarakat. Nanti kalau saya Islam nanti bilangi kok meninggalkan agama nenek moyang. Saya terus terang apapun sedih dengan kisah ini.
Tetapi kita ngambil pelajaran. Ini paman Nabi sendiri. Paman Nabi ada yang menentang habis-habisan. Siapa? Abu Jahal. Dan tahu kebenaran Rasulullah, tahu. Jeruannya Rasul tahu benar. Sejak kecilnya tahu benar. Seperti Abu Lahab itu saking senangnya lahirnya Rasulullah, itu budak perempuannya dikirimkan untuk menyusuinya. Tapi setelah gede kafir lagi. Setelah Rasulullah besar dan mengajarkan pada Islam kafir. Ada yang bilangnya cuma nggak mengucapkan syahadat Abu Thalib. Sedih. Tapi kita ambil pelajaran bahwa apapun yang punya surga itu Allah. Tiketnya bersyahadat aja. Harus pendaftaran dulu. Mungkin nggak kalau orang tiap hari masuk untuk duduk di kampus. Teman-temannya ada tugas dari dosen, dia ikut ngerjain, tapi nggak pendaftar. Kira-kira dianggap sebagai mahasiswanya nggak? Lah kalau orang nggak pernah daftar diri sebagai muslim, ya Allah yang nggak akan apa? Hah? Nggak akan menghitung. Sebagaimana daftar sih daftar, tapi nggak pernah kerjakan tugas, nggak pernah datang. Orang mengucapkan syahadatain, tapi tidak pernah mengerjakan tugas-tugasnya sebagai seorang muslim. Ya kagak bakalan masuk surga. Walaupun yakin benar kebenaran Rasulullah, tapi tidak mau membuktikan dengan ucapan, perbuatan, ya tidak akan ada gunanya. Fir'aun yakin nggak kebenaran Musa? Yakin 100%. Abu Lahab, Abu Jahal yakin nggak? 100% yakin. Kurang ajar sama Nabi, ya nggak akan masuk. Maka walaupun ngaku-ngaku muslim, agak muslim, tapi dengan agan menghina, bukan muslim. Apalagi ditemukan foto-fotonya nyembah di pura. Jadi kaum muslimin harus jelas gitu loh. Muslim atau enggak muslim itu harus jelas. Muslim itu ya ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Coba kita lihat. Abu Thalib yakinnya sudah nggak bisa diragukan lagi. Nggak bisa kita ragukan. Kalau Rasulullah benar ya, perbuatannya juga menunjukkan sebetulnya. Cuma kurang syarat satu aja. Syahadatain saja. Ayat ini turun berkaitan dengan beliau. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Jadi hidayah ini ya semuanya termasuk penerimaan itu. Ya ada yang ngomong, tapi semua ucapannya dan perbuatannya berlawanan dengan omongannya, juga nggak diterima. Idza ja'akal munafiquna qalu syuf nashhadu innaka la Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la Rasul. Allah tahu kalau kau rasulnya. Wallahu yashhadu, dan Allah menyaksikan innal munafiqina laka dibu. Sesungguhnya orang munafik adalah dusta dalam omongannya dengan lisan, tapi hatinya tidak benar. Itu siapa munafikun? Kalau Fir'aun wajahadu biha wastaqanatha anfusuhum dzulman wa ulwa. Hatinya ngaku, tapi mulutnya menentang. Nah ini. Dan ternyata hak prerogatif Allah. Maka kata Allah,
Walakinallaha yahdi man yasha. Dan Allah menunjuki orang yang Dia kehendaki. Hidayah ini hidayah apa? Hidayah taufik. Bukan hidayah al-irsyad. Kalau hidayah al-irsyad, hidayah itu ada dua. Hidayah pertama hidayah apa? Al-irsyad, menunjukkan ini baik, ini benar, ini hidayah, ini sesat. Itu hidayatul irsyad. Jelas Nabi memberikan petunjuk. Wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Surat Syura ayat 51. Wa innaka la tahdi ila siratim 52. Wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sungguh engkau menunjuki ke jalan yang lurus. Adapun innaka tahdi man ahbabta, ini hidayatut taufik. Engkau tidak bisa mengantarkan orang untuk Islam, untuk mengamalkan Islam. Ini penting untuk tahu ya. Dalam Al-Quran ini kadang-kadang ayat-ayatnya secara zahir kontradiktif. Secara zahir. Yang satu mengatakan sungguh engkau menunjuki ke jalan yang lurus. Yang satu mengatakan engkau tidak bisa menunjuki. Nanti jangan sampai dengar orang-orang kafir, orang Kristen yang mantan Islam calon neraka kan itu berarti ya. Ngomong Quran Anda itu banyak kontradiktifnya. Jawabannya apa? Nggak ada yang kontradiktif. Yang dimaksudkan ayat pertama adalah menunjuki secara bayan, penjelasan saja. Itu Nabi. Yang kedua adalah taufik. Untuk itu kita harus tahu kalau Nabi aja cumanya bisa menunjuki hak dan batil, nggak bisa mengantarkan pendengar untuk mengikuti kebenaran atau menjadi kebatilan, apalagi ustaz. Ya, majelisnya Rasul aja nggak bisa, apalagi majelisnya ustaz. Untuk itu kalau ada orang aktif ngaji, jangan jadi indikator kalau dia orang baik. Loh, gitu. Artinya jangan jadikan satu-satunya indikator gitu kan. Utang piutang gimana? Wah baik sekali, luar biasa. Karena dia tidak pernah absen ngajinya. Gara-gara ngomong itu akhirnya dipercaya. Hasilnya apa? Yang wong kuwi golek utang kene, golek utang rono. Datang ngajinya cuma boleh utang, ono ora menawi. Saya tidak mengatakan yang hadir ya, tapi ada juga ada yang gitu. Maksud saya apa? Ngaji sih ngaji, tapi juga harus dilihat indikator yang lainnya gitu loh. Ya, ini bukan berarti kemudian suruh melirik kanan kiri sopo wengi. Hah? Bukan. Terus kan kayak gitu. Maksudnya apa? Kalau kita ingin lihat orang baik atau nggak baik, jangan dilihat apa hafalan Qurannya. Apa kalau sudah hafid itu baik? Belum tentu. Iya. Belum tentu. Untuk itu baiknya itu harus dilihat aplikasi kehidupannya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala pernah mengatakan, siapa yang mau menjadi saksi ini? Jadi ada orang memberikan persaksian, tapi siapa yang merekomendasikan Anda kalau Anda orang soleh? Dulu gitu. Mau jadi saksi itu harus dia apa? Direkomendasikan. Kalau dia orang jujur, dia orang yang soleh, orang yang ini. Siapa yang memberikan rekomendasi? Saya. Dia baik. Tanya Umar. Umar tanya, pernah pergi dengan dia enggak? Enggak. Pernah utang piutang? Belum pernah. Pernah muamalah, pokoknya bisnis segala macam, belum pernah. Nah, nggak bisa begitu. Barangkali kau cuma lihat masjid dia sholat kemudian merekomendasikan baik, nggak bisa. Nah, inilah, itu namanya hidayah. Bagaimana kita menjalankan Islam secara utuh. Maka kalau ada
tungkahul mar'atu li arba'in, li diniha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li maliha fazfar bidatid din. Ambil yang punya ad-din, itu yang mengamalkan agamanya, ya, bukan hanya sekedar paham saja. Ya, untuk itu mohon maaf ya, kita harus membedakan antara apa? Antara ilmu yang pas baik dan ilmu pas tergelincir gitu ya. Jadi kalau ada ustadz baik, ya udah kita doakan baik. Tergelincir, kita doakanlah mudah-mudahan dapat hidayah, jangan dicaci maki. Tapi yang salah jangan diikuti, gitu ya. Untuk itu kalau orang nyaci maki agama, kemudian setelah itu minta maaf, dimaafin nggak? Salahnya sama siapa kalau orang nyaci agama? Itu kesalahan terhadap Allah, itu kesalahan terhadap Islam. Memang kita punya hak untuk maafkan. Kalau kita tersinggung diri kita, kita maafkan diri kita. Tapi hak Allah nggak bisa kita maafin, nggak bisa. Hak Allah bukan kita yang memaafin. Hak Rasul bukan kita yang maafin. Karena Rasulullah SAW jelas dikatakan tentang beliau dari sahabat, Rasul tidak pernah membalas urusan pribadinya. Tapi kalau sudah Allah yang dihina, Rasul tidak akan berhenti kecuali menegakkan hukum terhadap orang itu. Jadi pahami ya? Nah, maksudnya kalau ada orang yang ya mengajak memaafkan orang yang gini gara-gara apa? Gara-gara orangnya nangis atau cium-cium tangannya gitu ya. Ya, saya katakan dalam hal ini keliru, nggak boleh diikuti ya. Ya, ini penting sekali. Ya. Zaman sekarang mulai mengerikan sekali gitu ya. Mohon maaf ya, ini penting banget. Tidak semua orang baik itu baik semuanya. Kadang-kadang ada profesor ini kalau pas ngomong dari sisi ini, wah hebat ya. Tapi sisi lain kadang-kadang kita terkagetkan juga, memang. Zaman sekarang nggak usah bicara riba-riba itu kuno lah. Ada yang ngomong gitu nggak? Ada nggak? Ya sudah, nggak usah ngomongin ya. Ya dalam hal ini jangan ikuti, ya jangan ikuti. Ini penting sekali. Zaman sekarang memang, waduh nanti muncul penyelewengan itu dahsyat luar biasa. Baik, kembali pada ayat tadi deh. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan dia Allah lebih mengetahui siapa yang berhak untuk mendapatkan petunjuk. Siapa yang mendapatkan petunjuk itu tahu Allah. Ya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Inilah yang kemudian mohon maaf kita harus banyak doa kepada Allah. Kita harus banyak doa kepada Allah dan berusaha sekuat tenaga dalam segala hal. Terakhir kali dah kita pasrah sama Allah, terutama untuk anak-anak kita. Terutama untuk anak-anak kita. Bukan berarti ayat ini kemudian jadi dalil. Itu ya sudahlah. Melegitimasi diri untuk jauh dari merasa disalahkan gitu ya. Seorang ustaz udah merasa dengan keustatannya itu mendidik, nggak pernah mengingatkan anaknya, nggak pernah mendidik anaknya. Anaknya amburadul bilangnya innaka la tahdi man. Kira-kira tepat nggak? Nah gini deh, saya ustaz, sampean ngaji, kita nggak boleh pakai dalil ini untuk teledor gitu loh. Tetap ada ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya, anak-anak kita sekuat tenaga harus ikut kita dalam dakwah. Ya, sudah akrab belum dengan anak-anaknya semuanya? Sudah akrab belum? Saya tanya bener loh. Sudah akrab bener? Sering ngobrol, duduk sama, mikirkan dakwah. Sudah.
Duduk bersama nak, di mana Indonesia yuk? Ayo atau keluarga kita menjadi benteng yang kuat untuk Islam, menegakkan Islam di Indonesia. Sudah belum? Cukup. Nah ini penting, ya, untuk penting. Duduk dengan istri. Bagaimana kita, walaupun kita kecil ini, tapi kita punya pengaruh besar dalam ya dakwah di Indonesia. Ini penting. Semua ayat harus kita pakai ya. Jadi jangan sampai baca istrinya Nabi Lut gini, istrinya Nabi apa? Nuh gini. Ya wajar lah kalau istriku kayak gitu. Enggak boleh gitu. Ku anfusakum wa ahlikum. Nah, juga harus dipakai gitu loh. Nah, ini penting. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Selanjutnya ma'asyiral muslimin. Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang sebagian penyebab orang tidak mau masuk Islam atau menghalangi dirinya untuk masuk Islam. Allah mengatakan, wa qalu innattabi'il huda. Mereka mengatakan, jika kita mengikuti petunjuk ma'aka yang bersamamu, nutakhattaf min ardina, kita diculik dari bumi kita. Awalam numakil lahum, awalam bukankah? Tidak. Awalam bukankah numakin, kami berikan kedudukan atau stabilitas lahu buat mereka, haraman aminah, negeri haram yang aman. Wa yutakhattafun nasu min haulihim, haraman amina yujba, didatangkan ilahi kepadanya, samaratu kulli syai', buah-buahan segala sesuatu, rizqan min ladunna, rizki dari sisi kami. Walakinna, akan tetapi, aktsarahum, kebanyakan mereka, la ya'lamun, mereka tidak mengetahui. Ma'asyiral muslimin, ini orang Makkah, orang kafir Quraisy. Sebab nuzulnya adalah Al-Harth bin Utsman bin Naufal bin Abdi Manaf. Al-Harth bin Utsman bin Naufal bin Abdi Manaf berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lana'lamu, sesungguhnya kami mengetahui, annalladzi taqulu haqqun, bahwa yang kau katakan itu Muhammad itu benar. Walakin, akan tapi, walakinna, akan tapi kami, ini taba'naka ala dini, kalau kami mengikuti engkau dalam agamamu, khifna, kami takut, antukhrijanal arabu min ardina Makkah, kami takut diusir oleh orang Arab dari negeri kami, dari kampung Mekah ini. Ya Allah. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Ini ada satu hal yang penting. Jadi ada sebagian orang tidak berani mengikuti kebenaran. Karena apa? Keamanan. Kalau masuk Islam nanti bisa diculik, bisa diusir, bisa dibunuh. Mungkin tidak terjadi. Jadi kalau di daerah apanya yang mayoritasnya non Muslim, contohnya di Cina atau India contohnya ya, Rohingya contohnya, mungkin terjadi.
Tapi sebetulnya juga isyarat bukan itu saja gitu kan. Ada juga yang nggak mengikuti kebenaran, nggak ngikuti Quran, atau tidak mau mengikuti partai Islam atau gerakan Islam, takut kehilangan jabatan. Banyak nggak? Iya. Nanti nggak dicawapreskan gitu. Iya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa rizki itu telah diberikan sebelumnya oleh Allah kepada orang Mekah, sementara Mekah dalam kondisi tidak aman. Maka dikatakan awalam numakkil lahum haraman amina. Hei orang Mekah, kenapa ngomong gitu? Bukankah kami kasih kalian stabilitas, keamanan untuk tinggal di haram yang penuh dengan rasa aman? Yujiba ilaihi thamaratu kulli syai'in rizqan min ladunna. Rizkinya mengalir dari luar Mekah ke dalam Mekah, semua buah-buahan. Dan sekarang itu nggak kira-kira Mekah? Durian nggak ada, pohon durian nggak ada ya. Tapi ada nggak di Mekah? Ada. Semua buah-buahan itu nggak ada, pohonnya nggak ada di Mekah. Tapi semua ada. Di Indonesia kebalikannya, pohonnya ada, buahnya yang isotuku. Nah, gitu repotnya itu Indonesia. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, orang-orang Mekah dalam ayat yang lain itu surat Al-Ankabut ya di akhir ya. Di sekitar Mekah itu orang-orang diculik, nggak aman. Sementara di Mekah aman. Berarti menunjukkan siapa yang ngasih keamanan? Memang Allah itu ngasih keamanan kalau kita kafir. Kalau Islam kemudian nggak kasih keamanan, nggak bisa. Maksudnya gini loh. Apakah orang itu kalau Islam kemudian pasti sengsara? Kalau Allah mengendaki untuk memberikan kemuliaan, kedudukan duniawi, walaupun orang tetap iman kepada Allah, bisa aja. Buktinya Jenderal Umar Septono ternyata juga naik pangkatnya, punya posisi juga. Jadi masalah posisi jangan kalian takutkan. Bersama Allah lah. Adapun kok setelah Islam diuji oleh Allah, perdagangannya bangkrut, mungkin nanti orang masuk Islam, atau mungkin setelah itu mendapatkan perlakuan yang tidak nyaman dari musuh-musuh Islam, itu risiko. Insya Allah di balik itu pahala besar. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau mau menjadikan seseorang aman sentosa walaupun Islam. Ya. Dikatakan sebagaimana kami yang memberikan seandainya penduduk Mekah, maka jangan khawatir kalian masuk Islam. Maka kata Allah, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Perhatikan ya. Kata Allah, beribadahlah kepada yang memiliki, memelihara al-bait, rumah Allah ini, yang memberikan makan mereka dari kelaparan dan memberikan rasa aman mereka dari rasa takut. Isyarat bahwa Islam ini memberikan rasa aman. Maka dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, ada seorang wanita, Adi bin Hatim, seorang sahabat.
yang dulunya Kristen. Dia datang kepada Rasul pakai apa? Kalung salib. Pas ngobrol-ngobrol bersama Rasul, ada datang orang ngadukan, begal ya Rasul. Ada lagi kemiskinan ya Rasul. Kemudian Rasul bertanya kepada Adi, "Wahai Adi," perhatikan, "Wahai Adi, tahu nggak Hirah?" Kata Adi, "Al-Hirah, saya dengar, cuma belum pernah lihat." Ketahuilah, latah sayutimmanallahu hadzal amra. Sayutimullahu hadzal amra. Allah akan menyempurnakan perkara ini, Islam ini. Hatta takhrujad dhaghinah, sehingga nanti akan keluar seorang wanita. Wa tatufu bil baiti la takhafu illallah. Tidak akan takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengisyaratkan Islam ini dalam akhir perjalanannya akan membuat kondisi sangat aman, sehingga ada seorang wanita takhruju mina al-Hirah wa tatufu bil bait. Jadi dari Irak sampai ke Mekah jalan kaki, tidak takut kecuali kepada Allah saja. Rasa aman luar biasa. Jadi jangan khawatir kalau Islam ditegakkan, pasti aman insya Allah. Jadi jangan khawatir, nanti kalau Islam tegak kacau balau. Siapa bilang? Islam membawa kedamaian. Islam membawa rasa pasti. Nah, tapi mohon maaf, di mana Syria masih kayak gitu, Palestina juga demikian. Kemudian Afghanistan, kita doakan, ya Allah, saudara-saudara kita di Afghanistan dalam kondisi ya melakukan haflah penghormatan terhadap hafazatul Quran dan hafazatul sunnah, anak-anak kecil, anak-anak muda 150 dengan keluarganya, sedang wisuda dibom oleh Amerika, syahid semuanya dengan alasan mereka teroris. Mungkin kita, mana Islam? Itu bukan Islam, itu adalah karena Islam belum menang, ya? Belum menguasai dunia, sehingga Islam selalu dipojokkan. Inilah yang menunjukkan kita bahwa tidak ada pembunuhan, tidak ada kekacauan kecuali yang melakukan siapa? Orang Islam nggak mungkin melakukan itu. Kemarin sudah saya bacakan kan? Ya, 5 orang menghabisi berapa? 185 juta. Dan semua orang kafir itu, komunis. Adapun kaum muslimin, penguasa Islam, coba Rasul perang sekian lama, Khulafaur Rasyidin perang sekian lama, berapa korbannya dari musuhnya? Sangat-sangat sedikit. Tapi kata Allah, walakinna aktsarahum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Allah mengatakan, bukankah Mekah itu dulu tidak ada apa-apanya, di luarnya dalam kondisi tidak aman dan tidak subur. Kemudian setelah itu kami mengajak mereka untuk masuk Islam supaya mensyukuri nikmat itu, dan kami pelihara nikmat itu. Bukan berarti kalau masuk Islam berakibat orang itu diculik, gitu loh. Bukan berarti kalau orang masuk Islam berakibat langsung sengsara. Tidak harus. Iya, ada ayat yang lainnya. Ayat yang lainnya mengatakan apa? Am hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang nyangka kalau sudah mengatakan Islam pasti tidak diuji lagi, dibiarkan tanpa ujian? Pasti ada ujian, iya. Tapi ketika kita tegar dalam ujian itu, maka Allah akan memberikan rasa aman, memberikan rasa kebahagiaan yang luar biasa. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin, hafizakumullah,
Wa kam ahlakna min qaryatin. Wa kam ahlakna, dan berapa banyak, wa kam berapa banyak, ahlakna kami binasakan, min qaryatin dari suatu negeri, batirat ma'isyataha, ya, menyombongkan congkak ma'isyataha, kehidupannya, melampaui batas dalam ma'isyahnya. Fatilka masakinuhum, fatilka masakinuhum, itulah tempat tinggal mereka. Lam tuskam min ba'dihim, tidak ditinggali setelah mereka, illa qalila, kecuali sedikit. Wa kunna, dan adalah kami, nahnul warithin, kamilah yang mewarisi. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, sedikit. Wa kam min qaryatin, wa kam ahlakna min qaryatin. Dan kami ini berarti apa maksudnya? Berapa? Maksudnya berapa, Pak? Banyak. Menunjukkan apa? Jumlahnya banyak. Wa kam ahlakna min qaryatin. Dan berapa banyak dari suatu negeri, artinya penduduk negeri. Syekh Imam Baghawi mengatakan min ahli qaryah, dari penduduk negeri. Batirat ma'isyataha, ini agak bahasanya, batirat ma'isyataha. Kata batarat itu sebetulnya fi'il lazim, tapi ma'isyataha seakan-akan maf'ulun bihi, penderita. Ya. Lah, fa'ilnya apa? Fa'ilnya adalah qaryah. Jadi qaryah, batirat, maf'ulnya ma'isyataha. Tapi kalau sombong kan nggak perlu apa? Kata penderita. Mungkin maksudnya berlebihan di dalam kehidupannya, gitu. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Kalau berlebihan dalam kehidupannya, jadi penderita kan? Jadi istilahnya gitu. Kehidupan itu kan sebetulnya biasa-biasa saja kan? Bisa biasa-biasa, bisa zuhud, bisa apa? Berlebihan. Siapa yang melakukan? Siapa yang melakukan? Kehidupan itu atau pelakunya? Orangnya, manusianya? Hah? Pelaku. Umpamanya walimahan itu bisa 5 juta, bisa 5 juta. Ya pakai soto lah gitu ya, udah seorang. Tapi nggak tahu ngomongnya orang berapa ya. Enggak, karena Rasul itu ketika walimah kadang-kadang undang apa? Berapa orang pakai roti aja, kadang-kadang apa pakai apa? Kadang yang lainnya pakai apa? Daging. Karena Rasul walimahnya berkali-kali itu. Tapi ada yang wajar-wajar lah, gitu kan? Wajarnya berapa nggak tahu Allah. Mungkin 50 juta, begitu. Tapi ada yang sampai apa? Miliaran. Nah, saya nggak bicara itu deh. Gitu. Saya bicara apa? Kehidupan itu tergantung apa? Pelakunya. Mau mewah ya mewah, kalau mau sederhana juga sederhana. Dari sini batirat ma'isyataha. Maka kemudian artinya apa? Atharat, enggak, asyarat wa tarat. Tarat melampaui batas. Atau mengatakan asyu fil batar, hidup dalam kemewahan. Fa'adhalu rizqallah wa abadul asnam.
makan rezeki Allah tapi menyembah Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Di sini Allah katakan, berapa banyak negeri yang dihancurkan oleh Allah, kehidupan mereka sangat mewah, sangat nyaman, sangat nikmat, sangat berfoya-foya. Larangan bagi kita untuk bikin penelitian. Banyak kan? Sejak zaman Nabi, yang kita tahu kan yang disebutkan dalam Quran, yaitu siapa? Kaum Lut, kaum siapa? Soleh, kaum Ad. Itu iya. Tapi selain mereka banyak nggak? Banyak, yang lainnya banyak. Di Indonesia banyak nggak? Dunia ini banyak banget. Kata Allah, mereka dihancurkan oleh Allah, yang hasilnya fatilka masakinuhum lam tuskam min ba'dihim illa qalila. Nah ini kata fatilka berarti ada. Itulah tempat tinggal mereka yang tidak ditempati lagi kecuali sedikit. Kata Ibnu Abbas, tidak tinggal di situ kecuali orang musafir mampir saja sesaat dua saat. Atau tempat tinggal itu mereka tidak tempati kecuali sebentar saja. Setelah itu dihancurkan oleh Allah. Atau makna yang lain, menurut Imam Baghawi, ya akhirnya apa? Tempat tinggalnya itu tidaklah bisa permanen kecuali sebentar saja, itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kunna nahnul warithin. Dan sesungguhnya kamilah yang mewarisi. Ada satu yang cukup menarik. Ikhwan fillah. Kalau kita tidak pakai hidayatul Quran untuk memenangkan Islam di Indonesia, kira-kira gampang atau sulit? Tanah Indonesia ini 78% sudah dikuasai oleh asing. Kira-kira untuk beli lagi, kira-kira mana itu? Apa yang mereka mau jual lagi pada kita? Nah, contohnya Freeport itu penghasilan setahun itu 8.000 triliun. Jadi sebetulnya kalau Freeport itu kembali ke Indonesia setahun aja selesai itu utang Indonesia. Tapi di Bali itu Amerika. Freeport itu sejak zaman Soeharto dulu. Zaman Soeharto dulu ketika Soekarno dan Soeharto ketika baru merebut kekuasaan atau dapat kekuasaan langsung datang Amerika. Kami turunkan lagi ngikuti Soekarno atau Freeport tetap ada kami. Itu gitu. Jadi kalau mau Indonesia kira-kira gimana ya? Nah itu gedung-gedung Jakarta itu gimana caranya ya? Nah ini yang perlu kita perhatikan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajari kita, tenang aja, yang penting kalian soleh, nanti kalian mewarisi mereka semuanya. Gampang gak ketika Allah menghancurkan mereka? Gampang. Ya insya Allah gampang itu. Karena apa? Dulunya di sini, di Indonesia ini, sebelum dikuasai oleh rezim sekarang, pernah nggak ada rezim yang menguasai berasa milikinya? Ada kan? Dan ternyata juga pindah tempat yang lain. Artinya kita sekarang ini kan mewarisi dari yang dulu kan? Dan kita juga akan diwarisi. Yang kita tempati juga akan dimiliki oleh orang lain juga. Cuma Allah kasih apa? Yang penting Anda soleh deh. Maka kata-kata mewarisi itu banyak sekali. Dikatakan dalam waris mewarisi, ya, bahwa dalam surat
wa kam min fama bakat ali kam taraku min jannati wa uyun wa zuru'i wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakin kadzalik wa awrathnaha qauman akharin. Allah mengatakan itu Mesir yang sangat luas, berapa banyak kebun-kebun, berapa banyak mata air, ya, berapa banyak kenikmatan yang kemudian kami hancurkan penghuninya dan penguasanya, dan setelah itu kami wariskan kepada kaum yang lainnya. Jadi dulu itu Mesir itu pernah dikuasai oleh orang-orang Yahudi, Bani Israil. Iya, dari ayat Al-Quran dalam berbagai surat, kayak surat apa? Dikatakan wa arafna qauman alladziina kaanu yastad'afuna masyarikal ardi wa magharibal lati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru wa dammarna ma kana ma yasna'u fir'aun wa qum ma kanu ya'rishun. Menunjukkan Mesir itu pernah dimiliki oleh Bani Israil semuanya. Jadi setelah Allah menghancurkan apa Fir'aun, Mesir itu dimiliki oleh Bani Israil. Tapi sekarang dimiliki oleh Yahudi enggak sekarang Mesir? Secara de jure enggak juga. Artinya apa? Tenang aja. Tenang aja. Kalau kita soleh akan mewaris itu semuanya. Caranya gimana? 2019 harus dipilih presiden yang baik. Iya, insya Allah kalau 2019 kembali pada kita dan kita berdaulat, itu bisa kok mengatur. Gampang insya Allah. Bisa. Allah Pak nolong kok. Nah ini. Tapi itu sisi lain ya. Satu sisi lainnya apa? Ya takut kita yang jadi korban ya. Maka saya katakan kita yang mewarisi atau yang diwarisi. Sebagaimana kita yang mengganti atau kita yang diganti, kan gitu kan? Ya, insya Allah kalau kita baik kita yang mewarisi. Tapi kalau kita yang baik kita yang diwarisi. Jadi wakam ahlakna min qaryatin batirat ma'isyataha fatilka masakinum lam tuskan min ba'dim illa qalila. Itu subhanallah berkaitan dengan orang lain yang demikian, kita supaya mengambil pelajaran. Dan kita yang mewarisi mereka, dan juga peringatan bagi kita. Nih, udah banyak kami hancurkan. Jangan sampai Anda yang ikut gilirannya. Ya, prinsipnya apa? Kesolehan harus kita pegang dari awal sampai terminal. Karena apa? Nyawa kita nggak tahu juga sih. Benar nggak? Mungkin nggak terjadi satu keluarga meninggal dunia semuanya dan nggak ada yang mewarisi sama sekali. Mungkin nggak? Mungkin. Pelajaran bukan untuk senang, tapi mengambil pelajaran dan mendoakan. Kemarin ada di UNS itu seorang profesor dikukuhkan sebagai guru besar pada jam 12 siang. Jam 4 sore sudah almarhum. Benar, 12 siang itu mungkin 12 siang itu pas senang-senangnya. Senang-senangnya karena menjadi guru besar. Nggak tahu 4 jam setelahnya sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sangat mungkin Allah Subhanahu wa taala memindahkan kekuasaan kepada yang lainnya. Sebagaimana kekayaan diberikan kepada kekayaan yang lainnya. Adapun bumi tetap tinggal kan? Maka kata Allah, wa kunna nahnul warithin.